Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan membahas materinya masih tentang Laravel. Tapi kita akan fokus ke bagian autentikasi dan autorisasi pada framework Laravel. Kita nggak akan ngebahas autentikasi yang sudah disiapkan oleh si Laravel, tapi kita akan mempelajari bagaimana membuat autentikasi dan autorisasi pada framework Laravel secara custom. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada playlist kali ini, di mana kita akan mulai dari paling basic, yaitu mulai dari instalasi, lalu kita akan coba setup database dan juga migration-nya, lalu kita juga akan mengimplementasikan hashing password, dan berikutnya kita akan coba mengimplementasikan sebuah JWT atau JSON Web Token, dan berikutnya kita akan mengimplementasikan autentikasi dan juga autorisasi pada aplikasi Laravel kita. Nah, jadi topik-topik ini yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Buat teman-teman yang baru berkenalan atau belum kenal dengan Laravel, silahkan teman-teman intip dulu playlist sebelumnya, yaitu di Laravel Basic dan Laravel REST API. Di mana di sini kita nggak akan ngebahas basic-basic Laravelnya, tapi kita akan langsung masuk ke bagian bagaimana cara mengimplementasikan autentikasi dan juga autorisasi pada framework Laravel. Nah, untuk membahas atau mengcover topik-topik yang sudah kita siapkan di sini, mulai dari instalasi sampai mengimplementasikan autentikasi dan autorisasi, saya sudah siapkan sebuah use case yang nantinya kita akan coba buat pada playlist kali ini. Di mana pada use case ini kita akan membuat beberapa endpoint, mulai dari register, login, profile, dan juga report. Nah, nanti kita akan mulai di mana user itu akan mendaftar ke aplikasi kita melalui endpoint register. Lalu berikutnya user akan melakukan login untuk mendapatkan sebuah token yang di mana nanti token itu akan digunakan untuk mengakses root-root yang terautentikasi, yaitu ada dua root di sini. Kalau teman-teman lihat ada root slash profile dan juga root/report. Di mana kalau misalnya user itu memang memiliki token, nanti kita akan izinkan untuk mengakses root yang memang harus ketika user mau mengunjunginya harus memiliki token. Dan di sini kalau teman-teman lihat kita juga ada yang namanya authorization root, di mana untuk mengakses routing slash report ini, maka user-user tertentu saja yang boleh atau diizinkan untuk mengakses slash report ini. Nah, jadi kalau user biasa, walaupun dia sudah register, walaupun dia sudah memiliki token, kalau memang user tersebut tidak memiliki akses untuk mengakses slash report ini, maka user tersebut tidak bisa mengakses slash report root ini. Nah, jadi kurang lebih use case-nya akan seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan punya 4 endpoint, mulai dari register, ini untuk pendaftaran usernya, lalu login untuk mendapatkan token, profile ini adalah sebuah root yang terautentikasi, dan slash report ini adalah sebuah root yang terautorisasi. Jadi nggak semua user bisa mengakses root ini. Jadi cuma user-user tertentu saja yang bisa mengakses slash report ini. Nah, jadi use case-nya seperti ini. Kita akan coba buat aplikasinya atau endpoint-nya, atau dari sisi backend-nya bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi sederhana yang memang mengimplementasikan autentikasi dan juga autorisasi pada aplikasi atau framework Laravel. Buat teman-teman yang penasaran, kita akan lanjutkan lebih detail terkait playlist ini di video berikutnya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang autentikasi dan autorisasi, kita akan coba berkenalan sedikit dengan apa itu autentikasi. Autentikasi adalah
simpelnya sebuah proses identifikasi terhadap user yang ingin mengakses atau masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi simpelnya di sini anggap kita punya ada sebuah user yang memang belum terautentikasi, dia mau mencoba login ke dalam aplikasi kita. Karena dia belum terdaftar atau belum jadi member di dalam aplikasi kita, maka proses autentikasinya itu akan gagal gitu. Nah, kalau misalnya user tersebut sudah terdaftar atau sudah daftar sebelumnya di dalam aplikasi kita, ketika user tersebut login ke dalam aplikasi kita, maka proses autentikasinya itu akan berhasil dan user tersebut akan masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi simpelnya autentikasi itu sekali lagi adalah proses identifikasi atau pengenalan terhadap user atau member atau apapun yang akan mengakses ke dalam aplikasi kita. Untuk otorisasi sendiri, itu apa? Nanti kita akan lihat perbedaannya autentikasi dan otorisasi. Jadi, otorisasi itu simpelnya adalah proses pemberian hak akses terhadap user di dalam aplikasi kita. Di sini saya punya suatu gambaran di mana di dalam aplikasi kita, kita punya sebuah room atau ruangan profile dan juga report. Dan di sini, room, profile ini dan juga room report ini, harus, dikunjungi oleh user yang memang sudah terautentikasi. Tetapi untuk room report ini hanya bisa diakses oleh user yang memang memiliki hak akses atau yang sudah terautorisasi. Jadi misalnya di sini kita punya suatu member yang sudah ada user dengan role member yang sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi kita. Karena role-nya ini dia member, maka dia hanya bisa masuk ke ruang profile atau room profile. Ketika dia mau masuk ke dalam room report, maka user tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke dalam room report. Kenapa tidak bisa masuk? Karena room report ini hanya bisa diakses oleh user yang role-nya itu adalah admin. Gitu. Jadi di sini kita punya gambaran lagi kalau misalnya user admin itu masuk ke dalam aplikasi kita, maka dia bisa mengakses dua room ini, room profile dan juga room report. Kenapa? Karena selain user admin ini terautentikasi, user admin ini juga terautorisasi untuk bisa masuk ke dalam room report. Nah, jadi simpelnya seperti itu, teman-teman. Nah, saya coba recap lagi. Autorisasi itu adalah sebuah proses pemberian hak akses terhadap user tertentu yang memang nantinya digunakan untuk mengakses fitur-fitur tertentu pada aplikasi kita gitu. Nah, jadi bedanya apa antara autentikasi dan autorisasi? Untuk autentikasi sendiri adalah proses identifikasi terhadap user yang mau mengakses ke dalam aplikasi kita. Jadi ini prosesnya di awal. Sedangkan autorisasi adalah proses pemberian hak akses terhadap user atau member dari aplikasi kita yang dimana nanti user-user tertentu bisa mengakses fitur-fitur tertentu, mana fitur yang boleh diakses, mana fitur yang tidak boleh diakses. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Autentikasi adalah proses identifikasi, kalau sedangkan untuk autorisasi adalah proses pemberian hak akses. Nah, jadi itu perbedaan autentikasi dan juga autorisasi di dalam sebuah aplikasi atau website atau apapun itu. Setelah kita mengetahui apa itu autentikasi dan apa itu otorisasi dan kita juga sudah melihat perbedaannya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menginit project Laravel-nya di komputer kita. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan Composer untuk menginstal atau menginit project Laravel-nya. Saya akan menjalankan command atau perintah Composer uh, create project Laravel/Laravel. Lalu di sini nama projectnya adalah Laravel out. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan dengan nama project yang mau teman-teman buat di bagian Laravel out-nya ini. Ini bebas, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Saya akan langsung menjalankan komen ini dan
Nantinya si komposer ini akan menginisialisasi project Laravel untuk kita dan menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan. Nah, proses instalasinya di sini cukup cepat. Ini tergantung daripada koneksi teman-teman. Kalau misalkan saya clear lalu saya list, di sini kita bisa lihat project Laravel yang baru saja kita init dengan nama Laravel Out. Nah, di sini saya akan coba buat dengan text editor yang saya gunakan yaitu Vim. Silakan teman-teman buka atau open project Laravelnya itu sesuai dengan text editor yang biasa teman-teman pakai. Dan di sini kalau kita lihat harusnya di sini kita close dulu. Ini kita close. Kita masuk dulu ke Laravel out-nya, lalu di sini. Oke, kita udah masuk dan kita open project-nya. Nah, di sini kalau kurang lebih struktur folder dari project Laravel-nya seperti ini. Silakan teman-teman lakukan instalasi. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil melakukan init project Laravel kita, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyiapkan database-nya yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data-data dari project Laravel kita. Nah, di sini saya akan langsung buka database GUI saya. Saya kebetulan di sini menggunakan Datagrip untuk database GUI-nya. Dan pada tutorial kali ini saya akan menggunakan database MySQL. Silahkan teman-teman buka database GUI-nya sesuai yang teman-teman gunakan dan teman-teman gunakan database yang sesuai yang teman-teman gunakan juga. Nah, di sini karena saya menggunakan database MySQL, lalu di sini saya akan coba buka sebuah query console baru. Saya akan langsung membuat database barunya. Untuk membuat database di MySQL, kita bisa mengetikkan perintah create database, lalu nama database-nya adalah Laravel out. Di sini saya akan sesuaikan dengan nama project-nya yaitu Laravel out. Kalau komennya cukup seperti ini, selanjutnya kita akan langsung execute komennya. Nah, di sini sudah terbuat database-nya dan kalau teman-teman intip di bagian sebelah kiri ini sudah ada Laravel out. Di sini kalau kita open belum ada table apapun. Kalau sudah ada tabelnya harusnya nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, untuk Laravel atau database baru kita Laravel out ini datanya masih kosong. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuka file.env kita. Nah, ini kita akan buka bagian .env-nya dan kurang lebih untuk tampilannya seperti ini, teman-teman, untuk file .env-nya. Kita akan langsung masuk ke bagian DB connection di sini karena kita menggunakan MySQL, jadi ini tidak akan kita update. Lalu untuk hostnya juga kita akan connect ke localhost, portnya kita masih menggunakan port default. Lalu untuk bagian DB database-nya di sini saya akan ganti dengan atau sesuaikan dengan database yang akan kita gunakan yaitu Laravel_out. Lalu untuk username-nya kebetulan saya nama username-nya Darut dan untuk password-nya saya tidak mengeset password pada database-nya jadi bisa saya kosongkan. Kalau sudah di sini berarti kita bisa save dan untuk melakukan pengecekan apakah uh, aplikasi Laravel kita sudah terkoneksi ke database yang sudah kita setting di sini, kita bisa menjalankan komen ini, teman-teman. Kita akan bagi dua dulu untuk bagian terminalnya. Di sini kita akan langsung jalankan perintah php artisan db. Nah, harusnya kalau misalnya kita menjalankan komen ini, kita akan masuk ke database CLI yang kita gunakan, which is di sini saya menggunakan MySQL. Saya akan execute komen ini. Dan di sini kalau teman-teman lihat kita sudah berhasil masuk ke bagian CLI dari MySQL-nya. Sini saya akan exit. Oke, harusnya berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara project Laravel kita dengan database yang baru kita buat tadi yaitu database Laravel out. Nah, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video selanjutnya.
Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah migration atau men-setup, table daripada aplikasi kita. Nah, di sini, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan coba aplikasi Laravel-nya teman-teman. Sini saya akan bagi dua dulu. Di bagian atas ini saya akan jalankan PHP Artisan Source untuk project Laravel-nya. Oke, di sini kalau teman-teman intip, aplikasinya sudah running di port, 8000 by default, dan selanjutnya yang akan, saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah, migration. Di sini untuk membuat table saya akan, membuat sebuah migration. Di sini saya akan jalankan perintah php artisan, mic, eee migration. Di sini untuk nama migration-nya adalah, create members table. Artinya saya akan membuat sebuah table members, dengan, bantuan migration ini. Oke, kalau kita enter, nantinya si Laravel akan membuatkan sebuah file baru dengan nama create members table, lalu di sini ada date-nya. Nah, untuk file ini akan tersimpan di bagian database/migration. Kita akan langsung intip, filenya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di bagian database lalu migration. Di sini kalau teman-teman lihat sudah ada beberapa, file migration yang sudah, dibuat oleh si Laravel, tapi kita akan fokus ke bagian migration yang baru kita buat tadi, yaitu, create members table ini. Oke, di sini kurang lebih untuk, migration-nya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita akan setup table members-nya di bagian migration-nya. Nah, di sini saya akan, disable dulu copilot-nya. Oke, kita akan lanjut. Di sini kita akan membuat, tabel-nya, ada string, kita akan buat name, lalu di sini selain name ada juga, eee, email. String juga type-nya di sini email. Lalu email ini kita set jadi unique gitu. Dan, berikutnya di sini ada password. Di sini untuk password-nya kita akan set, type-nya yaitu string, lalu di sini value-nya adalah password. Lalu berikutnya di sini ada, field role, type-nya adalah, string, dan di sini namanya adalah role. Nah, untuk database yang, untuk table yang, mau kita buat, untuk table members ini ada beberapa field, ada ID, name, email, password, role, dan juga timestamp. Bagian timestamp ini akan ke-generate sebuah, field baru, dengan nama created add sama updated add, itu. Nah, kalau bagian migration-nya ini, sudah kebuat, teman-teman bisa jalankan perintah php artisan migrate. Nah, sebelum saya menjalankan komen ini, saya akan intip lagi di bagian, database-nya. Kalau teman-teman intip di sini, database Laravel out-nya masih kosong, belum ada table apapun. Sekarang kita akan coba jalankan komen ini, teman-teman. Oke, dia akan melakukan migration atau migrasi dari, field-field migrasi yang ada di project Laravel-nya. Dan kalau kita balik lagi ke bagian Laravel out, harusnya di sini kita refresh dulu. Sekarang sudah ada 6 table yang kebuat. Jadi ada file job, members, migration, passport, personal access token, dan juga user. Kita akan fokus ke bagian, members ini teman-teman, karena untuk, table lainnya itu adalah, table bawaan dari Laravel, jadi, teman-teman bisa abaikan. Jadi kalau kita lihat di bagian table member ini, sekarang teman-teman bisa intip ada beberapa, field yang, sudah kebuat. Di sini ada ID, name, email, password, role, created add, sama updated add. Nah, ini sesuai dengan yang, kita buat di sini teman-teman. Ada ID, name, email, password, role, dan juga timestamp. Nah, itu dia cara kita membuat sebuah,
table dengan menggunakan bantuan migration, dan di sini kita sudah melakukan setup untuk table, untuk melakukan setup tabelnya untuk kebutuhan project dari project Laravel kita. Nah, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil membuat table members yang kita butuhkan untuk project Laravel kita, selanjutnya kita akan melakukan setup untuk model dan juga controllernya. Nah, di sini saya akan langsung membuat sebuah model dan juga controller baru. Teman-teman bisa jalankan perintah php artisan make controller. Lalu di sini untuk nama controllernya, saya akan membuat controller dengan nama member controller, dan sekaligus saya juga akan membuat sebuah model dengan nama members gitu. Nah, ini komen yang bisa teman-teman jalankan untuk membuat sebuah controller dan juga model sekaligus gitu. Jadi saya di sini pakai option minus minus model, lalu di sini nama modelnya adalah member, biar teman-teman nggak bingung. Nah, kurang lebih untuk komennya seperti ini teman-teman. Saya akan langsung jalankan perintah ini. Dia ngasih tahu bahwa modelnya itu nggak eksis, kita bilang aja tolong buatkan, kita pilih yes, dan di sini kalau teman-teman lihat bahwa apa namanya, model members dan juga controller sudah berhasil dibuat. Di sini kalau teman-teman mau intip di bagian ini, bagian app, lalu di sini ada HTTP, ada controller, dan di sini kalau kita lihat bagian member controllernya sudah ada beberapa metode yang disediakan oleh si Laravel. Tapi metode-metodenya masih kosong. Untuk itu kita akan bersihkan dulu aja teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Jadi di sini saya akan coba hapus, lalu saya akan save. Ini kita save dulu. Lalu berikutnya kita akan open bagian modelnya. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian model. Di sini ada member model, dan kita akan melakukan sedikit konfigurasi di bagian sininya. Biar teman-teman gak bingung, mungkin bagian sininya saya akan perkecil, lalu saya akan balik ke sini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengasih tahu bahwa model ini nantinya akan berhubungan dengan table yang ada di database kita. Di sini kita akan membuat protected variable, namanya adalah $table, lalu di sini value-nya adalah members. Oke. Ini balik lagi copilot-nya saya akan disable. Oke, lalu yang kedua di sini saya akan membuat protected variable baru, namanya primary key, yaitu ID. Dan berikutnya saya akan membuat protected variable baru, namanya field able. Di sini bentuknya adalah array. Di sini saya akan ngasih tahu field apa aja yang bisa diisi oleh model ini atau melalui model ini. Di sini ada name, lalu ada email, lalu ada password, dan terakhir ada role. Seperti ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk protected table ini kita ngasih tahu bahwa model ini nanti akan berhubungan dengan table members di database kita. Sebenarnya kalau penamaannya sudah sesuai dengan aturan Laravel, kita nggak perlu set bagian ini. Lalu untuk primary key juga sama. Ini kalau misalkan penamaan field, penamaan table sudah sesuai, kita nggak perlu melakukan ini. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran. Siapa tahu nanti teman-teman ada table yang namanya nggak sesuai, nanti teman-teman tahu cara melakukan konfigurasinya. Dan yang ketiga, di bagian field table ini kita akan ngasih tahu ke Laravel bahwa field apa aja yang boleh diisi melalui model. Jadi di sini ada 3 nama, ini nama fieldnya name, email, dan juga password.
Nah, untuk bagian modelnya, setup-nya seperti ini teman-teman, lalu di bagian controller-nya kalau teman-teman intip, ini juga masih kosong, lalu, bagian modelnya seperti ini. Harusnya untuk setup, controller dan, modelnya cukup seperti ini, nanti kita akan lanjutkan, bagian lainnya di video berikut. Setelah kita berhasil atau selesai melakukan, konfigurasi database, lalu melakukan konfigurasi untuk model dan juga, membuat controller-nya, selanjutnya di video ini kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah, endpoint baru untuk meregister user pada aplikasi Laravel kita. Nah, di sini kita akan langsung buka di bagian, controller-nya teman-teman. Saya akan membuat sebuah function baru dengan nama, register. Lalu di sini, function ini akan menerima parameter, kita kasih type-nya adalah $request, lalu parameternya adalah request. Lalu, di sini kita akan ambil beberapa field dari body, dari bodinya, nanti di sini ada name, dari body request-nya berarti di sini kita ambil dari request, name, lalu di sini ada $email, dollar request, di sini ada email, lalu di sini ada pas password, lalu di sini dollar request sama dengan. Nah, untuk password-nya sendiri kita nggak akan, simpan ke database, dengan apa adanya atau telanjang. Di sini kita akan, melakukan, hashing untuk password-nya agar nantinya walaupun, kita ada user yang bisa melihat, atau mengakses ke database kita, tapi untuk bagian password-nya itu, dia tidak bisa melihatnya. Tapi yang terlihat adalah password dengan hasil hashing-nya. Nah, di sini untuk melakukan hash di Laravel, kita bisa menggunakan metode dengan nama hash. Hash, lalu di sini kita menggunakan static, method make, lalu di sini kita akan bungkus, password-nya yang dari body di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. Hash ini teman-teman bisa import dulu atau bisa use dari passage hash-nya. Setelah teman-teman use, teman-teman bisa gunakan hash lalu pakai static method make. Lalu yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil value role-nya sama dengan di sini $request sama dengan role. Nah, setelah, value dari body request-nya kita simpan ke dalam sebuah variabel, berikutnya yang akan kita lakukan adalah, kita akan membuat variabel baru di sini berarti new member sama dengan di sini kita akan menggunakan model member, lalu di sini kita akan menggunakan static create. Oke, static create ini dia menerima beberapa parameter. Yang pertama, menerima parameter bentuknya adalah objek. Jadi di sini kita bisa simpan name-nya, kita akan masukkan $name. Lalu di sini ada email, kita masukkan di sini $email. Lalu yang berikutnya di sini $password. Lalu kita akan masukkan di sini $password. Yang berikutnya adalah role. Di sini dolar rol. Oke, kalau sudah selesai, berikutnya kalau, berhasil menyimpan user baru atau mendaftarkan user baru atau member baru ke database, kita akan kasih tahu ke klien bahwa, eee, pembuatan atau registernya itu telah berhasil. Di sini berarti saya akan menggunakan return respon. Di sini, kita akan kasih tahu bahwa, message-nya sukses di sini. Lalu di sini untuk, datanya kita akan
menggunakan dolar new member. Ini harusnya jangan pakai titik dua. Dan di sini untuk restatusnya kita akan menggunakan 201 atau created. Nah, untuk logik daripada registernya di bagian controller cukup seperti ini. Yang pertama kita mengambil data-data dari body request-nya, lalu kita akan simpan data tersebut ke database menggunakan model member, dan berikutnya kalau berhasil kita akan mengembalikan dengan respon statusnya yaitu 200, dan di sini ada dua data yang kita kembalikan, message-nya sukses dan data barunya yang kita kembalikan. Nah, setelah controllernya berhasil kita buat, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat endpoint-nya di bagian routes, lalu di bagian API ini, teman-teman. Dan di sini saya akan membuat sebuah route baru. Di sini route saya akan membuat metodenya adalah post, dan di sini untuk path-nya saya menggunakan member slash register, lalu di sini kita akan panggil controllernya yaitu member controller class, lalu di sini metode yang mau kita gunakan atau yang mau kita panggil adalah register. Oke. Harusnya untuk endpoint-nya cukup seperti ini, kita save dulu, lalu untuk controller-nya cukup seperti ini, dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pengecekan menggunakan HTTP client. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan hopscotch, silakan teman-teman menggunakan HTTP client sesuai yang teman-teman pakai, bisa Postman, bisa Insomnia, dan lain sebagainya. http://localhost, di sini portnya di port 8000, lalu di sini API/member/register. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa di sini ada API, padahal kalau kita lihat di bagian path-nya di sini nggak ada API, tapi langsung member/register, tapi di sini ada API. Karena kita menaruh endpoint kita di bagian file API ini, maka secara otomatis Laravel akan menambahkan prefix API pada endpoint-nya. Jadi ada API/member/register. Oke, lalu di sini ada metodenya post, lalu di bagian bodinya kita akan menggunakan JSON, dan di sini kita akan coba tambahkan data baru. Name-nya misalnya di sini Udin, lalu untuk emailnya di sini udin@mail.com, lalu di sini untuk passwordnya di sini rahasia, lalu untuk role-nya kita akan set Udin ini role-nya adalah admin. Oke, harusnya datanya udah seperti ini teman-teman, dan sebelum kita hit ke endpoint-nya, di sini kita akan cek di bagian table members-nya. Kalau teman-teman intip masih kosong, harusnya kalau kita hit dan ini berhasil, data di database-nya itu keisi. Oke, tidak berhasil. Apa yang terjadi? Register. Oke, sekarang kita coba melakukan pengecekan di bagian sini. Apakah ada error di sini? Make password, name, email, password, role. Oke, kita coba matikan dulu untuk bagian serve-nya. Kita running lagi. Di sini kita cek datanya belum masuk, artinya memang belum berhasil. Oh, sorry, di bagian sini ada kesalahan, harusnya localhost, ini malah localhost. Oke, kita ganti localhost http://localhost port 8000
Lalu di sini /API/member/register, kita hit lagi. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, kita mendapatkan message sukses, lalu status code-nya 201, artinya created, dan di sini data yang dikembalikan adalah sesuai dengan nama atau, data yang kita isikan di atas. Ada name-nya Udin, emailnya udin@mail.com. Laju untuk pasportnya di sini, walaupun kita isi di sini pasportnya rahasia, tapi yang disimpan ke database ini sudah hasil hashing-nya. Dan, role-nya admin dan ID-nya adalah 1. Kalau kita memasukkan atau kita cek dulu di bagian database, ini kita refresh, nah data Udin-nya sudah masuk teman-teman. Dan kalau kita hit lagi, ini ada error, kenapa? Karena, kita tidak bisa memasukkan data dengan email yang sama ya, ini by default ya error. Internal server error, dan di sini juga, kita tidak melihat data barunya. Kenapa? Karena di bagian, migration-nya kalau teman-teman ingat di video, berikutnya kita sudah melakukan setting untuk emailnya itu harus unik. Nah, berikutnya, di sini berarti kita akan coba menambahkan, data baru dengan nama Kosasi, lalu di sini emailnya kita akan ganti Kosasi, lalu untuk role-nya adalah member. Kosasi, emailnya kosasi@mail.com, pasportnya rahasia dan role-nya member, kita hit lagi, berhasil, Kosasi berhasil masuk, dan kalau kita intip di bagian database-nya, datanya sudah masuk teman-teman. Di sini ada Udin, role-nya admin, dan ada Kosasi, role-nya member. Dan untuk bagian pasportnya juga di sini sudah ke-hash, walaupun kita, di sini kirimnya rahasia, tapi ketika disimpan ke database, pasportnya itu sudah di-hash. Dan itu dia cara kita membuat, endpoint registernya. Jadi yang pertama di sini kita mengambil data dari body request-nya, lalu menyimpan data ke database melalui model members. Dan di sini untuk bagian pasportnya jangan lupa teman-teman hash menggunakan function dari si Laravel-nya hash, lalu di sini kita panggil static method make, lalu kita masukkan value-nya yang mau kita hash. Kalau sudah, di sini kita simpan ke database, dan kalau berhasil kita kembalikan ke klien bahwa proses registernya sudah berhasil. Lalu untuk di bagian, API-nya di sini kita membuat sebuah endpoint baru dengan metodenya post. Lalu di sini untuk path-nya ada member register, lalu di sini kita akan panggil, metode dengan nama register dari, member controller. Dan di bagian endpoint-nya ketika kita hit harusnya, apa yang kita kirim dari body, request-nya itu akan tersimpan ke database. Nah itu dia untuk, endpoint registernya, nanti kita akan lanjutkan, bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil membuat, register atau endpoint register pada video sebelumnya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah endpoint untuk login yang nantinya endpoint tersebut akan mengembalikan sebuah token, yang token itu akan kita gunakan untuk mengakses, endpoint-endpoint yang butuh autentikasi dan juga otorisasi. Nah, untuk proses generate tokennya saya akan menggunakan JSON Web Token, dan di sini untuk library yang saya gunakan, saya menggunakan, library Firebase/PHP JWT. Nah, hal pertama yang, akan saya lakukan adalah menginstal library-nya dengan menggunakan, perintah atau komen composer require Firebase PHP JWT. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari composer untuk menginstal library-nya atau package-nya. Di sini saya akan langsung, install teman-teman untuk, library-nya atau package-nya. Di sini kita akan tunggu proses instalasinya. Oke, harusnya kalau sudah, berhasil, teman-teman bisa intip di bagian, eee, Composer JSON-nya, harusnya di sini sudah muncul, library yang baru kita install tadi, namanya adalah Firebase PHP JWT. Oke, kalau udah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah, metode baru di, controller atau member controller-nya. Di sini saya akan membuat sebuah metode baru teman-teman.
public function namanya login. Lalu di sini dia akan menerima sebuah parameter dengan type-nya adalah request. Di sini untuk parameternya kita akan kasih nama request. Lalu di sini kita akan mengambil data dari body request-nya. Data yang mau kita ambil adalah email. Lalu di sini kita ambil dari $request email. Lalu untuk berikutnya adalah password. Lalu di sini $request, di sini adalah password. Lalu di sini setelah datanya kita simpan ke dalam sebuah variabel, berikutnya adalah kita akan melakukan pengecekan ke database. Apakah user dengan email tersebut ada di database atau enggak. Sini saya akan membuat variabel baru, member sama dengan saya akan menggunakan model member. Di sini saya pakai where. Lalu di sini where email sama dengan titik. Oke, koma email. Lalu di sini saya akan menggunakan false. Oke, sip. Lalu berikutnya kita akan melakukan pengecekan di sini kalau misalnya emailnya tidak ada atau membernya tidak ketemu. Oke, kita akan ngasih tahu ke klien bahwa email atau passwordnya salah. Return respon. Lalu di sini kita akan membuat sebuah objek message. Di sini kita kasih tahu email or atau password salah. Lalu di sini untuk status code-nya kita akan menggunakan 401 unauthorized. Oke, kalau udah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kalau misalnya user tersebut lolos atau ditemukan di database atau lolos dari pengecekan pertama kita, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan melakukan pengecekan apakah pasportnya itu sesuai atau tidak. Di sini teman-teman bisa menggunakan misalnya menggunakan metode kalau misalnya karena pasportnya itu di hash, kita menggunakan hash lagi. Oke, hash di sini kita menggunakan static method check. Lalu di sini kita bisa masukkan value dan juga hash value-nya. Untuk value-nya kita bisa ambil dari $password, lalu untuk hash value-nya kita ambil dari $member, lalu di sini adalah password. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah password-nya itu sesuai atau tidak. Kalau misalkan password-nya tidak sesuai, tentu kita akan mereturn hal yang sama. Di sini berarti kita akan pastekan di bagian sini, teman-teman. Oke, ini ada salah, harusnya jangan pakai titik 2 ya, tapi pakai ini. Saya lupa terus. Di sini, karena ini PHP bukan JavaScript ya. Oke, kita ke ataskan. Jadi yang pertama di sini kita melakukan pengecekan variabel membernya ada atau enggak. Kalau variabel membernya enggak ada, kita akan ngasih tahu bahwa password atau emailnya salah. Kalau lolos dari pengecekan yang pertama ini, kita akan cek passwordnya match atau sesuai atau enggak. Kalau passwordnya itu enggak sesuai, kita akan ngasih tahu ke klien bahwa passwordnya itu atau email atau passwordnya salah. Dan berikutnya di sini kita nggak akan mengenerate token dulu, teman-teman. Kita akan mereturn sebuah respon. Di sini kayak akan kasih message berarti login berhasil. Oke, ini untuk responnya kalau berhasil kita seperti ini dulu, nanti kita akan ganti dengan mengenerate sebuah token yang kita generate dengan bantuan package atau library JWT yang baru kita install tadi. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan
atau membuat sebuah endpoint baru di bagian sini teman-teman. Saya akan membuat sebuah route, lalu di sini metodenya adalah post. Untuk path-nya di sini slash member, lalu slash login, dan di sini controllernya yang akan kita panggil adalah member controller. Lalu di sini metode yang mau kita invoke adalah login. Oke, kalau sudah di sini kita save dan kita akan melakukan pengecekan di bagian HTTP client-nya. Di sini kita akan copy aja untuk bagian sininya teman-teman. Lalu di sini kita pastekan dan di sini kita akan menggunakan endpoint login-nya. Di sini metodenya kita ganti jadi post, lalu untuk bodinya kita rubah ke JSON, dan di sini data yang akan kita kirimkan adalah email. Emailnya adalah udin@mail.com. Lalu untuk passwordnya di sini kita akan tuliskan rahasia. Oke, kalau kita send, nah login berhasil. Ini ada typo, ada kurang L. Oke, artinya kalau loginnya sudah sampai sini, artinya email dan juga passwordnya benar teman-teman. Sekarang kita akan coba cek, misalnya kita akan salahkan di sini bagian emailnya teman-teman kirim. Di sini status code-nya 401 dan message-nya email atau password salah. Nih sekarang kalau emailnya benar dan passwordnya kita salahkan, nah kita akan mendapatkan respon yang sama. 401 unauthorized, lalu untuk respon bodinya adalah email atau password salah. Kalau misalnya di sini kita benar untuk email dan passwordnya, kita akan mendapatkan status code-nya 200 dan login berhasil. Nah, kita akan recap dulu biar nggak terlalu panjang. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah di bagian function login ini kita mengambil atau menyimpan body request-nya ke dalam variabel baru, email sama password. Lalu di sini kita melakukan pengecekan berdasarkan email, apakah member dengan email ini ada atau enggak di database. Kalau membernya enggak ada, kita akan ngasih tahu ke klien bahwa email atau passwordnya salah. Dan kalau misalkan lolos dari pengecekan pertama, kita akan melakukan pengecekan passwordnya. Nah, di sini untuk pengecekan passwordnya saya menggunakan hash, lalu static method check dari si Laravel, lalu kita masukkan password dari yang dikirimkan oleh klien sama password yang ada di database. Kalau misalkan passwordnya itu enggak match, kita akan memberikan respon bahwa email atau passwordnya salah. Tapi kalau lolos dari pengecekan sini, maka kita akan mengembalikan respon bahwa loginnya berhasil. Nah, biar videonya tidak terlalu panjang, jadi saya akan stop di bagian sini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara kita mengenerate tokennya dengan menggunakan library PHP JWT dari Firebase. Oke, setelah kita berhasil membuat endpoint login-nya, selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat kita belum generate sebuah token yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses endpoint-endpoint yang perlu autentikasi dan otorisasi. Di sini kita baru ngasih tahu bahwa login-nya itu berhasil. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengenerate tokennya. Nah, bagaimana cara kita mengenerate tokennya? Kita akan buka di bagian dokumentasi di PHP JWT ini dari Firebase, karena kita sudah melakukan instalasi dari library-nya, dan kalau teman-teman intip lagi di bagian di Composer JSON-nya, di sini library-nya sudah keinstall teman-teman, Firebase PHP JWT-nya sudah ada. Selanjutnya di sini kita tinggal menggunakan atau tinggal pakai saja. Nah, di sini cara pakainya cukup sederhana teman-teman. Jadi teman-teman siapkan key-nya. Di sini untuk key-nya teman-teman bisa
gunakan atau bisa tulis key-nya sesuai dengan kebutuhan dan pastikan ini rahasia untuk key-nya. Lalu untuk payload-nya di sini teman-teman bisa siapkan, data apa aja yang mau teman-teman taruh di bagian tokennya. Lalu, selanjutnya di sini kalau kita intip, kita bisa menggunakan JWT lalu static method encode, lalu kita masukkan payload, key, sama algoritma, hashing-nya atau algoritma encode-nya. Jadi untuk generate tokennya cukup seperti ini, sangat-sangat simpel, kita langsung praktekkan teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan, use, Firebase JWT-JWT-nya, di sini kita akan taruh di bagian atas. Terus kalau udah kita akan kembali ke bagian bawah teman-teman. Di sini kita akan sebelum nge-return, di sini kita akan buat key-nya terlebih dahulu. Di sini ada key. Key-nya ini, karena key-nya ini adalah rahasia, jadi kita jangan menuliskan, key-nya di sini. Baiknya kita akan tulis key-nya itu di bagian .env-nya. Jadi di sini saya nggak akan hardcode seperti ini untuk key-nya, jadi saya akan tulis value-nya itu di bagian, .env-nya. Nah, jadi di sini saya akan buka di bagian .env-nya, lalu, di sini saya akan taruh di bagian bawah. Lalu saya akan menuliskan di sini JWT, namanya adalah secret. Sini untuk value-nya ini, JWT secret, sangat, rahasia. Oke, untuk value-nya saya akan tuliskan seperti ini teman-teman, rahasia. Oke, kita save. Jadi, kita akan taruh value-nya itu di bagian .env, namanya atau key-nya itu JWT secret. Nah, sehingga nanti di bagian, controller-nya kita nggak menuliskan hardcode di sini, tapi kita akan, panggil metode env, lalu kita akan panggil key-nya aja. Berarti di sini JWT secret. Oke, di sini biar kita ke atas. Lalu yang kedua, di sini kita akan membuat, payload-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini berarti saya akan menggunakan variabel payload sama dengan kita akan membuat sebuah objek. Lalu di sini ada ID yang kita akan simpan user ID-nya, berarti di sini, $member dari member yang kita ambil dari database, lalu kita simpan ID, sama di sini ada IAT atau issued date. Nah, issued at gitu kan. Nah, di sini, kita akan nyimpan sebuah data bahwa, biar ngasih tahu bahwa kapan token ini di-generate. Saya akan menggunakan metode atau function dari, PHP yaitu time untuk me-generate sebuah timestamp. Dan kalau sudah di sini, kita butuh algoritma hash-nya di sini. $hash sama dengan di sini kita akan menggunakan hash default dari, JWT-nya yaitu HS256. Oke. Kalau sudah di sini, kita bisa menggunakan mengenerate tokennya di sini berarti $token sama dengan JWT. Di sini kita pakai encode, lalu di sini dia butuh beberapa parameter. Di sini kalau teman-teman lihat ada payload, key, sama, algoritma, buat, encode-nya. Jadi di sini, tadi payload dulu, di sini payload. Lalu di sini ada $key, lalu yang terakhir ada $hash-nya yaitu hash. Oke, kalau udah dia akan mengembalikan sebuah token dan token itu kita akan, kembalikan ke klien. Berarti di sini data, biar teman-teman nggak bingung, berarti di sini saya coba enter dulu. Di sini harusnya ada, datanya yaitu sebuah token yang akan kita kembalikan.
Oke, ini masih ada error teman-teman. Ini harusnya nggak pakai titik dua ya, titik koma tapi koma aja. Oke, di sini kita sudah membuat logic untuk generate tokennya. Kita akan coba cek dulu, nanti kita akan recap. Oke, di sini kita akan langsung melakukan pengecekan ketika login berhasil. Nah, selain kita mengirimkan sebuah message, kita juga mengirimkan sebuah data dan datanya ini sudah berbentuk sebuah token. Nah, sekarang kita lihat apakah datanya ini sesuai dengan yang kita generate di sini, teman-teman. Ada ID sama ada IET. Kita akan coba cek di bagian website dokumentasi dari JWT-nya. Di sini kita bisa intip, kita hapus, lalu di sini kita masukkan. Di sini kalau teman-teman lihat ada algoritma hash-nya di sini 256, lalu di sini untuk payload-nya ada ID 1 sama IET-nya di sini timestamp gitu ya. Dan di sini untuk verified signature-nya kita bisa masukkan ini JWT, ini JWT secret sangat rahasia. Oke, sekarang kita cek lagi di bagian sini. Oke, di sini verify signature. Sekarang kita coba pastikan value atau tokennya. Nah, di sini sama nih, dan ini juga signature-nya udah benar ya, ini sesuai dengan yang kita tulis di bagian .inp-nya teman-teman di sini. Oke, sekarang kalau misalnya yang login bukan Udin tapi Kosasih, harusnya di bagian payload-nya itu adalah Kosasih ini adalah 3 ya. Jadi harusnya kalau kita lihat di bagian jwt.io-nya, di sini teman-teman bisa lihat payload itu bukan 1 tapi 3. Oke, sekarang kita login dengan kredensialnya Kosasih. Nah, oke, send dan kita mendapatkan tokennya. Kita intip lagi di bagian jwt.io-nya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ID-nya sudah 3. Ini adalah kredensial daripada si Kosasih. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat atau mengenerate sebuah token dengan bantuan daripada PHP JWT dari Firebase. Nah, di sini kita akan coba recap teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita menyiapkan sebuah key. Di sini teman-teman bisa simpan key-nya itu di bagian .env teman-teman di sini. Kenapa? Karena ini sangat rahasia. Jadi jangan sampai key-nya ini ke push ke GitHub. Jadi kita taruh di bagian sini. Nanti kita akan panggil key-nya aja untuk value-nya kita store di sini. Lalu kalau udah key-nya kita siapkan, di sini kita siapkan payload-nya, data apa aja yang mau kita simpan di dalam tokennya. Nah, kebetulan di sini kita menyimpan ID-nya aja. Jadi di sini kita bisa ambil dari variabel member ID, lalu di sini IAT-nya. Di sini kita ngasih tahu juga bahwa kapan tokennya ini di generate gitu. Nah, IAT-nya ini juga teman-teman bisa nanti gunakan untuk membuat fitur expire pada tokennya. Dan yang berikutnya kita siapkan metode hash-nya. Di sini di bagian metode hash-nya kita menggunakan HS256. Ketika 3 parameter ini sudah kita siapkan, yang berikutnya kita tinggal memanggil metode atau kelas JWT, lalu kita panggil static method encode-nya. Nah, ingat sebelum teman-teman menggunakan metode ini, pastikan teman-teman sudah use-nya atau sudah mengimportnya di bagian atas ini. Firebase, /jwt. Lalu yang berikutnya di sini kita panggil metode encode-nya, lalu kita masukkan 3 parameter, payload, key, dan juga hash-nya. Nanti dia akan mengembalikan sebuah token, dan token ini kita bisa store atau kita bisa kembalikan ke klien yang nantinya token ini kita bisa gunakan untuk mengakses endpoint-endpoint yang butuh autentikasi dan autorisasi. Nah, jadi itu dia logic atau kode untuk mengenerate tokennya dengan bantuan di sini kalau kita lihat dengan bantuan Firebase PHP JWT.
Nah, nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya pada video berikutnya. Setelah kita berhasil membuat endpoint login yang mengembalikan sebuah JWT token yang nantinya JWT token itu akan kita gunakan untuk mengakses endpoint-endpoint yang butuh autentikasi dan otorisasi. Nah, di video ini kita akan membuat sebuah endpoint register, endpoint profile yang nantinya yang bisa mengakses endpoint profile ini hanya user-user yang sudah terautentikasi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah metode baru. Di sini saya akan membuat function public function. Di sini berarti profile dan di sini akan menerima parameter nantinya. Type parameternya adalah request. Di sini kita akan kasih nama parameternya request. Lalu di sini kita akan mereturn sebuah respon. Di sini objeknya message. Lalu di sini untuk message-nya adalah ini and ini profile endpoint. Lalu di sini kalau udah kita save. Oke, sekarang profile endpoint ini kita akan harusnya typo ya. Ini ada typo teman-teman di sini berarti endpoint. Oke, setelah profile endpoint ini kita buat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat endpointnya. Di sini tadi metodenya sudah kita siapkan, route, lalu di sini metodenya adalah get, lalu slash member slash profile, lalu di sini kita akan panggil member controller pas, lalu untuk metode yang mau kita invoke adalah metode profile. Oke, kalau sudah kita save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan di bagian sini, teman-teman. Oke, kita akan copy, lalu di sini kita akan taruh di sini, dan di sini untuk endpoint-nya adalah profile. Oke, ekspektasinya adalah sekarang kita sudah mendapatkan message ini profile endpoint. Artinya kode yang kita buat di sini sudah berhasil, di mana kita sudah membuat routingannya. Lalu yang kedua, kita juga sudah membuat metode endpoint-nya. Nah, tapi ini belum selesai. Yang kita harapkan adalah kita ingin nggak semua user bisa mengakses endpoint profile ini, tapi hanya user-user yang sudah terautentikasi saja yang bisa mengakses endpoint profile ini. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana kita ngechip hal tersebut, kita akan lanjutkan bagian autentikasinya di video berikutnya. Setelah kita menyiapkan endpoint profile-nya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah middleware yang nantinya akan memproteksi atau melakukan pengecekan apakah user tersebut sudah terautentikasi atau belum. Nah, di sini kita akan membuat middleware dengan perintah php artisan make middleware. Di sini untuk nama middleware-nya saya akan kasih nama check token. Oke, di sini untuk pembuatan middleware-nya sudah berhasil, teman-teman. Di sini sudah tergenerate sebuah file PHP dengan nama check token. Kita bisa intip di bagian app HTTP middleware. Nah, di sini ada beberapa middleware yang sudah tersedia, tapi kita akan fokus ke middleware yang baru kita generate, namanya adalah check token. Oke, kita perkecil lagi, dan ini adalah kode default dari middleware-nya. Apa yang akan kita lakukan di sini?
Yang akan kita lakukan di sini adalah kita nanti akan melakukan pengecekan tokennya itu valid atau enggak, sama yang kedua nanti usernya itu apakah ada di database kita atau enggak. Nah, jadi yang pertama di sini mungkin biar teman-teman kebayang, untuk bagian endpoint profile ini kita akan set di bagian otorisasinya, di mana di sini kita akan menggunakan bearer token, lalu token hasil login-nya itu kita akan taruh di bagian sini. Authorization, bearer, sama token. Dan kalau sudah di sini kalau teman-teman intip di bagian headers-nya ini ada key authorization, lalu untuk value-nya ini kalau teman-teman intip value-nya ada bearer, lalu ada token yang baru kita inputkan tadi. Nah, karena kita udah tahu bahwa nanti di headers-nya ini bakalan ada authorization, kita akan melakukan pengambilan tokennya di bagian sini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah di sini berarti kita akan mengambil authorization-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat variabel baru, out sama dengan di sini $request, lalu di sini kita akan mengambil key authorization-nya dari header. Di sini teman-teman bisa menggunakan method atau function header, lalu teman-teman tuliskan aja key yang mau teman-teman ambil. Di sini berarti authorization. Oke, di sini kita bisa melakukan pengecekan kalau out-nya itu enggak ada. Di sini teman-teman, atau di sini dulu. Di sini $token, atau di sini oke, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sini $out. Oke, if ini di bagian sini. Oke, kalau misalnya tokennya itu enggak ada, berarti kita kasih negasi, atau $out-nya itu enggak ada di sini. Atau ini penamanya jangan out deh, ini token aja. Lalu di sini kalau requestnya tidak mengirimkan token, maka kita akan mengembalikan sebuah respon dengan message adalah unauthenticate. Unauthenticate. Lalu di sini untuk status code-nya yaitu 401. Oke, kalau tokennya ada di sini kita akan mengambil JWT tokennya, berarti di sini JWT underscore token sama dengan berarti di sini kita akan explode dulu tokennya. Kita akan menggunakan function PHP, pemisahnya itu adalah spasi, karena kalau kita lihat di sini value-nya itu kalau teman-teman intip bentuknya seperti ini ya. Oke, bearer, lalu di sini ada tokennya. Oke, berarti di sini spasi, lalu di sini kita panggil dollar token. Dan yang mau kita ambil adalah indeks ke-1. Indeks kan indeks kedua ya. Di sini indeks 1 berarti kalau array itu mulainya atau indeks itu mulainya dari 0, maka di sini kita akan mengambil indeks yang kedua atau indeks satunya. Oke, kalau JWT tokennya itu berhasil kita ambil, yang kita lakukan adalah berikutnya kita akan verify tokennya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini untuk melakukan verify tokennya, teman-teman bisa melakukan verify atau decode tokennya dengan metode decode dari JWT-nya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita nge-import dua kelas ini ya, JWT sama key di sini. Oke, di sini kita akan taruh ke bagian atas, teman-teman.
Oke, kalau udah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan decode ya. Sini berarti dollar payload sama dengan JWT decode. Lalu di sini kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah JWT tokennya. Berarti di sini JWT token. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan adalah key-nya. Oke, key-nya kita bisa ambil dari INV. Berarti di sini kita siapkan dulu dollar key sama dengan INV. Di sini uh, berarti JWT secret sesuai yang sudah kita siapkan di video berikutnya. Berarti di sini new key. Oke, kita masukkan dua parameternya key sama hashingnya. Berarti di sini dollar key sama dollar hash-nya. Oke, untuk hash-nya belum kita siapkan. Berarti di sini kita siapkan dollar hash sama dengan ini ya, hash-nya kita samakan saja ketika kita, ini harus sama ya ketika kita encode tokennya, maka ketika kita ngedecode tokennya, maka algoritma hash-nya juga harus sama. Jadi di sini adalah seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman di sini berarti kita bisa melakukan echo echo atau vardam. Vardam lalu nama variabel yang mau kita vardam. Di sini berarti payload. Oke, harusnya untuk bagian middleware-nya cukup seperti ini aja. Kita akan recap dulu teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita akan mengambil tokennya dari header yang key-nya di mana adalah authorization sesuai yang kita intip di bagian sini gitu kan. Lalu yang kedua kita akan melakukan pengecekan kalau ternyata tokennya itu tidak ada, maka kita akan ngasih tahu bahwa apa sih namanya tokennya itu atau bahwa responnya itu tidak terautentikasi. Nah, kalau misalkan lolos dari pengecekan ini, kita akan melakukan pendekotan daripada tokennya, di mana kita di sini menggunakan JWT decode, lalu kita masukkan tokennya, lalu di sini kita masukkan key dan juga hash-nya. Nah, setelah kalau udah di sini kita baru melakukan pengecekan apakah payloadnya itu sudah sesuai atau belum. Oke, di sini selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan pasang bagian middleware-nya ini di bagian API kita, di mana di sini API yang mau kita proteksi dengan middleware ini adalah API profile. Di sini kita menggunakan metode atau chaining middleware. Lalu di sini kita masukkan array-nya, lalu di sini kita akan panggil nama middleware-nya yaitu check token. Di sini class. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan atau memanggil middleware-nya, jangan lupa teman-teman use dulu si middleware yang mau teman-teman pakai. Kalau udah, jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nah, harusnya untuk pemasangannya cukup seperti ini. Jadi ekspektasi kita sekarang kita akan melihat sebuah payload-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita hit sebuah endpoint profile ini, selain kita melihat message, kita juga harus melihat payloadnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah bisa melihat payloadnya di mana bentuknya adalah sebuah objek, ada ID, value-nya 3, sama di sini ada key IAT-nya gitu. Ini berarti kredensial daripada si Kosasi. Nah, sekarang kita akan coba ganti kredensialnya dengan kredensial Udin. Di sini kita mendapatkan token baru. Lalu di sini berarti di bagian authorization-nya tokennya kita akan ganti teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sekarang ID-nya adalah 1. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mendekode token yang dikirimkan oleh si klien.
Dan misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan lagi gitu, apakah ID tersebut ada di database kita atau enggak. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel baru namanya member, sama dengan kita akan panggil model membersnya. Di sini kita akan melakukan query. Di sini ID kita akan menggunakan $payload di sini ID. Oke, force. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan apakah membernya itu ada atau tidak. Kalau misalkan membernya tidak ada, membernya tidak ada. Selanjutnya di sini kita akan ngasih tahu bahwa user tersebut tidak terautentikasi. Mungkin bagian ini kita akan copy saja teman-teman. Kita paste di bagian sini. Oke, kalau di sini harusnya $member ya. $member. Dan di sini kalau misalkan ternyata membernya ada, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan daidam dulu mungkin. Atau vardam. Di sini kita akan memasukkan $membernya. Oke, kita akan melakukan pengecekan dulu apakah membernya ini ada atau enggak. Nah, di sini kita send lagi. Dan di sini kalau teman-teman lihat membernya ada ya. Di sini kalau teman-teman lihat mungkin ini bentuknya masih raw banget. Kita akan ganti, berarti membernya itu adalah di sini name. Oke, yang kita vardam adalah name-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini Udin name-nya, berarti pengecekannya berhasil. Dan di sini pengambilan data ke database-nya berhasil. Kita akan coba login dengan kredensial Kosasih. Oke, di sini kita save dan kita akan taruh ke sini. Harusnya ketika kita masuk ke sini mengirimkan token Kosasih, kita akan mendapatkan user dengan nama Kosasih. Nah, kalau misalnya di sini kita ternyata user tersebut tidak ada di database kita, misalnya di sini kita akan ganti IAT-nya itu 4 teman-teman, dan token ini yang akan kita kirimkan ke bagian sini ya. Apa yang terjadi di sini, walaupun token itu dikirimkan oleh klien, tetapi karena ID 4 itu tidak ada di database kita, di sini hanya ada 1 dan 3, maka di sini responnya itu adalah unauthorized atau 401. Kenapa? Karena kalau kita lihat token yang kita gunakan ini dari sini, yang dimana payloadnya itu di dalam tokennya itu ID-nya adalah 4, sehingga ketika kita mengakses endpoint profile, maka di sini ada value bahwa ada message bahwa user tersebut tidak terautorisasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian sini teman-teman. Berarti di sini proses pengecekannya sudah berhasil. Di sini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menyimpan ID yang kita dapatkan dari database ke dalam variabel request-nya. Di sini berarti request, di sini kita akan menambahkan property ID, dan yang mau kita simpan di sini adalah $member ID, yang nantinya ID ini kita akan gunakan untuk mengambil data ke database di dalam controller membernya ini teman-teman. Jadi nanti responnya ini nggak seperti ini aja, tapi kita akan mengambil data dari database. Nah, kita buat seperti ini dulu. Jadi request ID di sini member ID. Harusnya di sini berarti kita akan menggunakan token yang benar. Di sini berarti authorization. Ini endpoint profile, artinya kita sudah berhasil masuk ke bagian endpoint-nya atau controllernya. Sekarang di sini kita nggak lagi mengembalikan data ini, tapi kita akan mengambil data ke database. Di sini berarti member, lalu di sini where
Berarti di sini ID dan di sini karena di dalam request, di variabel request-nya ini sudah ada properti ID yang value-nya itu sesuai dengan token yang dikirimkan, maka kita bisa mengaksesnya di sini. Seperti di sini metodenya course, lalu di sini. Oke, kalau sudah berhasil, di sini kita akan kembalikan datanya ke klien. Oke, di sini ada data, lalu di sini ada dollar member. Oke, kalau udah sekarang kita coba cek ini endpoint profile. Di sini yang lagi login adalah Kosasi. Di sini kita tidak mengirimkan parameter apapun kecuali adalah token dari headers dari authorization-nya di header. Lalu kalau misalnya data yang kita kirimkan adalah data Udin di sini atau token Udin. Nah, harusnya di sini sekarang di bagian get profile-nya kita sudah berhasil atau berhasil mendapatkan data dari si Udin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini data Udin yang kita dapatkan. Dan kalau misalkan data token yang kita kirimkan itu tidak tersedia di database kita, di sini kita hapus, kita pastekan, maka di sini akan mengembalikan unauthenticate atau 401 unauthorized. Lalu kalau misalkan user tersebut tidak mengirimkan token apapun, di sini juga maka responnya sama gitu. Kita akan mendapatkan status code-nya 401. Nah, jadi itu dia cara kita mengimplementasikan autentikasi pada Laravel yang dimana di sini kita membuat sebuah middleware untuk memproteksi endpoint profilnya ini, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat middleware-nya terlebih dahulu dan di sini logic daripada middleware-nya. Jadi yang pertama saya akan recap dulu. Saya mengambil token dari headers-nya dengan key-nya itu adalah authorization. Kalau tokennya itu ada, kalau tokennya tidak ada, maka saya akan ngasih tahu ke klien bahwa kamu tidak terautentikasi. Tapi kalau tokennya ada, di sini saya akan mengambil indeks keduanya. Saya explode dulu, lalu saya akan mengambil indeks keduanya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat bentuk daripada authorization-nya itu seperti ini, teman-teman. Ada mirror, lalu ada tokennya. That's why di sini kita akan mengambil indeks keduanya atau indeks 1. Di sini lalu kita simpan ke dalam variabel dan JWT tokennya itu kita decode dengan bantuan metode daripada static method daripada JWT-nya decode. Dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah JWT tokennya sama yang kedua adalah new key-nya. New key-nya ini menerima dua variabel yaitu key dan juga hash-nya. Key-nya ini kita ambil daripada env yang sudah kita simpan di sana dengan key JWT secret. Lalu untuk hash-nya itu kita menggunakan HS256. Ini harus sama dengan ketika kita melakukan encoding. Lalu di sini kalau payload-nya itu sudah ke decode, kita akan mengambil data ke database berdasarkan data yang ada di JWT tokennya. Kalau datanya tidak ada di database, maka kita akan mengembalikan status code 401 atau unauthentication atau unauthenticate. Lalu kalau misalkan lolos dari pengecekan ini, kita akan membuat sebuah properti baru di dalam request-nya dengan nama ID, lalu data yang kita store adalah member ID yang sudah kita ambil daripada proses di sini, teman-teman. Dan request ID ini nantinya kita bisa gunakan di bagian controllernya yang dimana di sini kita bisa mengambil data member berdasarkan user yang sedang login atau token yang dikirimkan oleh si klien. Di sini request ID kita akan mengambil member ID berdasarkan request ID-nya. Kalau sudah, maka kita akan mengembalikan message dan juga member yang sedang login. Dan di bagian API PHP-nya jangan lupa di sini di bagian endpoint-nya atau di bagian routing-nya teman-teman tambahkan middleware. Lalu teman-teman panggil middleware yang mau teman-teman gunakan pada route yang mau teman-teman pasang middleware-nya. Di sini kebetulan route profile ini kita akan proteksi dengan middleware
cek token ini. Sehingga sebelum masuk ke dalam, profile metodenya ini, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah user tersebut terautentikasi atau tidak. Kalau terautentikasi maka kita akan mendapatkan, ini harusnya kalau usernya terautentikasi kita akan mendapatkan respon seperti ini teman-teman. Oke, kalau misalkan usernya tidak terautentikasi, let's say tidak mengirimkan token, maka kita tidak bisa mengakses ke endpoint profile-nya. Nah, jadi itu dia cara kita membuat autentikasi pada aplikasi Laravel. Setelah kita berhasil mengimplementasikan autentikasi pada aplikasi Laravel kita, selanjutnya kita akan membuat sebuah autorisasi, di mana kita akan membuat endpoint dengan nama report, yang di mana endpoint report itu hanya bisa diakses oleh user dengan role tertentu. Misalnya kalau kita lihat ke database kita, di sini kita punya 2 user yang role-nya itu ada admin dan juga ada member. Let's say, si endpoint report itu nantinya hanya bisa diakses oleh role member. Role admin, yang kalau misalkan role member mau mengakses, endpoint tersebut, tentu nanti kita akan tolak bahwa, endpoint tersebut hanya bisa diakses oleh role yang role-nya itu adalah admin. Nah, kita akan buat, hal tersebut atau proses autorisasi pada aplikasi Laravel kita. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat, endpoint-nya terlebih dahulu teman-teman, yang di mana di sini di bagian controller-nya, kita akan membuat sebuah, metode baru, public function. Di sini berarti, namanya adalah report. Lalu di sini, kita akan mengembalikan, tidak ada logik apapun di sini, kita hanya akan mengembalikan sebuah, respon. Di sini kita akan mengembalikan objek, message, berarti di sini kita ngasih tahu ini endpoint, report. Oke, untuk di bagian, controller-nya cukup seperti ini saja, dan kita akan coba pasang di bagian, eee, root-nya. Di sini kita akan membuat route baru, lalu di sini, metodenya adalah get. Dan untuk, path-nya di sini member/report, lalu di sini kita akan panggil, member controller, class, dan di sini metode yang mau kita invoke adalah report. Oke, sekarang ini ada error, harusnya titik 2-nya harus ada 2 karena pemanggilan statik di, Laravel ini menggunakan, 2.2 ya. Oke, ini sudah berhasil untuk pembuatan root-nya, dan di bagian controller-nya juga sudah kita buat untuk, metode, report-nya. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan. Di sini, kita akan buat sebuah tab baru, lalu di sini kita akan buat report, dan oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil masuk ke bagian, controller atau metode report-nya. Di sini kita sudah menerima message ini endpoint report. Nah, tapi bukan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah nantinya tidak semua user bisa mengakses endpoint report ini, tapi hanya user yang role-nya admin yang hanya bisa mengakses endpoint report ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan baru membuat, bagian, endpoint-nya saja, nanti kita akan membuat bagian otorisasinya di video, berikutnya. Dan di sini kalau teman-teman intip di bagian, function-nya, di bagian metodenya hanya seperti ini saja, tidak ada logik apapun, dan di bagian, routes-nya juga di sini kita hanya memanggil metode report-nya dari kelas member controller. Nah, kita akan lanjutkan pembuatan, otorisasinya pada video selanjutnya. Setelah kita berhasil membuat, endpoint report-nya, selanjutnya kita akan proteksi endpoint report ini hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi dan hanya bisa diakses oleh user yang role-nya adalah admin.
Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat middleware baru di sini teman-teman. Kita akan menggunakan perintah PHP artisan. Ini kita clear dulu. Make middleware di sini kita akan buat middleware dengan nama check role. Nah, middleware-nya harusnya sekarang sudah kebuat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sudah ada check token sama ada check role. Nah, untuk check role sendiri di sini belum ada logic apapun, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba pasang bagian middleware-nya itu di bagian sini, teman-teman. Jadi untuk root yang ini kita akan proteksi dengan dua middleware. Middleware yang pertama yaitu middleware check token. Lalu yang kedua adalah middleware check role. Oke, jangan lupa untuk cek role dan cek tokennya teman-teman harus use dulu di bagian atas sini. Di sini ada check role sama ada check token. Nah, selanjutnya harusnya sekarang nggak semua user bisa mengakses endpoint check role ini. Ini belum kita save ya. Harusnya kita save dulu. Sekarang kalau kita tidak mengirimkan token, maka di sini statusnya adalah 401 atau unauthenticate. Nah, berarti di sini kita akan mengirimkan token. Harusnya kalau kita mengirimkan token, kita bisa masuk ke bagian middleware report ini. Ini berarti bearer, kita masukkan tokennya. Oke, ini masuk ke endpoint report. Tapi kita pengen melakukan pengecekan lebih detail di bagian check role ini. Hanya user yang ID-nya, hanya user yang role-nya itu admin yang boleh mengakses endpoint check role-nya. Nah, di sini kita akan membuat logiknya teman-teman. Jadi yang pertama, di sini kita akan membuat variabel ID yang dimana variabel ID ini kita bisa ambil dari $request.id. Nah, kenapa kita mendapatkan ID ini? Karena kalau teman-teman intip di bagian API-nya, kita menaruh endpoint check role ini setelah check token. Ketika check token ini dijalankan, kalau teman-teman intip di bagian check token, dia akan menyimpan atau membuat sebuah properti baru namanya ID, lalu dia akan menyimpan member ID-nya di sana. Nah, untuk itu di bagian check role kita bisa mengambil value tersebut lalu kita simpan ke variabel ID. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mengambil member ke dalam database kita menggunakan model member. Jangan lupa teman-teman use dulu di bagian atas ini. Lalu yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan query where di sini berarti ID, lalu di sini $ID. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan pengecekan lagi apakah membernya itu ada atau enggak. Tapi kalaupun teman-teman mau langsung mengecek role-nya juga tidak apa-apa. Jadi misalkan di sini kalau role-nya itu tidak sama dengan admin, berarti if member di sini role tidak sama dengan admin, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan return. Ini kita akan ambil respon dari sini ya teman-teman. Lalu kita akan taruh di bagian sini. Oke, kita akan ngasih tahu berarti bahwa user tersebut tidak terautorisasi. Unauthorized, lalu di sini untuk status code-nya itu adalah 403. Oke, kalau misalnya berhasil bahwa ya udah kita akan lanjutkan request-nya itu ke proses berikutnya. Nah, jadi untuk bagian check role ini kita logiknya lebih sederhana. Jadi yang pertama kita mengambil request mengambil ID-nya dari request ID, lalu berikutnya kita mengambil
data ke database menggunakan model member. Di sini jangan lupa pakai source. Lalu kalau di sini harusnya ada pengecekan lagi ya. Kita harus ada pengecekan lagi biar safety. Kalau membernya itu tidak ada, kita akan return. Nih, kita akan melakukan return bahwa kamu tidak terautorisasi. Oke, kita membuat double check. Pertama, kita cek membernya ada atau enggak. Kalau ternyata membernya itu tidak ada, kita akan kasih tahu bahwa dia tidak terautentikasi. Tapi kalau misalkan dia lolos dari pengecekan pertama, kita akan melakukan pengecekan role-nya. Kalau role-nya tidak sama dengan admin, maka kita akan kasih tahu bahwa user tersebut tidak terautorisasi atau status code-nya adalah 403. Kalau lolos dari 2 pengecekan ini, maka kita akan lanjutkan ke request berikutnya atau ke proses berikutnya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan coba login dengan kredensial Kosasi. Lalu di sini login-nya berhasil, lalu tokennya ini kita akan gunakan di bagian sini teman-teman. Di bagian endpoint/report ini ya. Lalu kalau kita hit, nah di sini kita mendapatkan message bahwa si Kosasi tersebut tidak bisa masuk ke dalam endpoint/report ini atau statusnya adalah forbidden. Tapi kalau misalkan kita login dengan kredensial Udin di sini, oke, kita akan pastekan tokennya itu di bagian sini. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam endpoint/report-nya. Kenapa? Karena Udin ini statusnya adalah admin, sedangkan Kosasi statusnya adalah member. Sehingga si Kosasi ini tidak bisa mengakses ke dalam endpoint slash report-nya. Kenapa? Karena di sini selain kita kalau teman-teman lihat, selain kita melakukan cek token, kita juga melakukan cek role. Nah, logik di bagian cek role-nya ini kalau teman-teman lihat, kita mengambil data dari request ID-nya, kita mengambil data ke database berdasarkan request ID, lalu kita cek membernya itu ada atau enggak, lalu di sini kita juga melakukan pengecekan role-nya itu sama dengan admin atau enggak. Kalau tidak lolos dari 2 pengecekan ini, maka kita akan dikasih tahu bahwa aksesnya itu forbidden, tapi kalau misalnya lolos dari 2 pengecekan ini, maka kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Dan perlu dicatat di sini teman-teman, karena kita mengambil data dari request ID ini dan request ID ini ada ketika proses cek token ini dijalankan, maka ketika kita memasang middleware pada routingannya, pastikan bagian cek role ini dijalankan setelah cek token. Kenapa? Karena kalau cek role ini dijalankan sebelum cek token, maka nanti kita akan mendapatkan unauthorized status terus. Jadi di sini perlu teman-teman catat, kita menjalankan cek role ini setelah cek token. Jadi ini jangan sampai kebalik. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk proses autorisasi pada Laravel. Kita sudah berhasil mengimplementasikannya. Mungkin itu dia untuk video implementasi autorisasi pada Laravelnya. Setelah kita berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana yang mengimplementasikan proses autentikasi dan autorisasi, dan perlu dicatat di sini sama teman-teman, kita tidak menggunakan autentikasi dan autorisasi menggunakan bawaan Laravel, tapi kita membuat sistem autentikasi dan autorisasi secara custom dan juga secara sederhana. Silahkan teman-teman explore lebih jauh terkait autentikasi dan autorisasi ini, terutama untuk kebutuhan production ready. Teman-teman harus mempertimbangkan bagian security-nya dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman juga bisa menggunakan autentikasi dan otorisasi bawaan Laravel. Di sini Laravel sendiri sudah eee membuatkan proses autentikasi dan otorisasi secara apa namanya, secara proper. Tapi yang kita bahas di playlist ini sekali lagi ini basic dan fundamentalnya saja. Jadi harapannya teman-teman, mengerti basic autentikasi dan otorisasi itu sendiri, sehingga ketika teman-teman menggunakan autentikasi dan otorisasi bawaan dari Laravelnya, teman-teman tidak bingung. Nah, mungkin itu saja untuk playlist kali ini. Silahkan teman-teman explore lagi. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi di playlist berikutnya.